Sobat-sobat LDS, seneng banget ya kita kali ini ketemu lagi. Hari ini bersama saya, Nike, dan tentunya saya nggak sendirian. Kita sudah ditemanin narasumber cantik hari ini, yaitu Kak Nesa. Selamat sore, Kak Nesa. Selamat sore Kak Nike, selamat sore semuanya. Iya, iya, ini sedikit bocoran ya buat teman-teman atau sobat-sobat LDS yang nonton. Kak Nesa ini adalah psikolog klinis di Biro Psikologi Personale. Dan nama lengkap beliau adalah Vanessa Adistiavani Priscilia. Betul ya, Kak Nesa? Susah Oke. ya namanya. Maaf ya, Kak, agak salah tadi sedikit. Gak apa-apa, Iya, gak di apa-apa. tengah. Oke. Hmm, Kita sore ini mau bicarain topik yang menarik nih Kak, dan sering kali dibicarain gitu ya sama klien-klien atau mungkin teman-teman yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi tema yang akan kita bahas hari ini yaitu self-diagnose, self-diagnose versus self-awareness. Nah mungkin sobat-sobat LES atau mungkin teman-teman semua yang nonton podcast kali ini agak rancu gitu ya antara self awareness dengan self diagnose itu bedanya apa kan kayak seolah-olah sama-sama memahami kondisi diri tapi kok beda gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas di podcast kali ini, Kak. Oke. Nah, mungkin iya, sebelum kita masuk ke topik itu, Kak Nesa boleh memperkenalkan diri secara pribadi ke sobat-sobat LES. Silakan, Kak Nesa. iya. Perkenalkan semuanya, nama saya Vanessa Stefani Priscilia, saya psikolog dari Personale. Memang selain di Personale, saya belakangan ini juga udah setahun ya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai psikolog juga, psikolog klinis. Gitu palingnya. Untuk Oke. usia rahasia gitu ya. Anu ya, apa info personal banget ya, Kak. Iya, personal banget. Oke. Iya, Kak Nesa, apa sehari-hari biasanya menanganin kasus apa, Kak? Mungkin teman-teman kadang kan rancu ya, antara ada psikolog klinis dewasa, ada psikolog klinis anak-anak. Biasanya Kak Nesa menangani Mm-mm. kasus dewasa ya, Kak, ya, kelihatannya ya. Iya, memang Mhm. jurusan saya waktu kuliah itu Mhm. psikolog Mhm. klinis dewasa. Namun memang kenyataannya kadang-kadang di Mhm. lapangan dibutuhkan mau dewasa mau anak, kalau misalnya udah ada masalah yang harus kita tangani ya harus terjun langsung gitu ya. Kadang-kadang memang kalau di rumah sakit ini Mhm. ada Mhm. anak, ya saya juga tangani Oke. kasus anak. Cuma memang saya Mhm. spesialis dewasa. Kalau di personalnya memang saya khusus jenis dewasa. Menangani klinis Oh. dewasa ya. Oke. Nah, berarti pengalaman Kak Nesa kaya banget nih, Kak ya. Maksudnya Mm-mm. apa range kasusnya lumayan luas gitu ya, Kak. Oke, ya, oke. Kita langsung Mm-mm. masuk ke topik ya, Kak. Kalau gitu ya. Jadi Mm-mm. sebelum apa kita bahas apa sendiri-sendiri gitu ya. Ini kan ada dua tema nih yang kita bahas. Ada dua istilah yang kita bahas, yaitu self diagnose dengan self awareness. Mungkin saya akan bertanya tentang self diagnose dulu nih, Kak. Menurut Kak Nesa, self diagnose itu apa sih, Kak? Mm-mm. Definisinya itu ya. Mm-mm. Iya, memang ini self Hmm. diagnosis nih rame ya, rame banget. Dan memang Hmm. kebanyakan dari kita kita yang psikolog gitu ya, Hmm. seringkali merasa bahwa ini bisa jadi suatu hal yang nggak baik Kak lakukan gitu ya. Jadi self diagnosis itu adalah di mana kita melakukan identifikasi kondisi medis. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong diagnosa sendiri, yang Hmm. bisa melakukan itu nggak semua orang gitu Hmm. bisa melakukan itu. Mereka hanya mereka yang punya Hmm. pendidikan tertentu yang bisa melakukan diagnosa, kayak dokter, psikolog, gitu ya, Hmm. psikiater. Nah, eh, kalau self diagnosa tuh adalah ketika seseorang melakukan identifikasi, melakukan diagnosa, Hmm. identifikasi kondisi medis
terhadap diri mereka sendiri Mhm. dengan bantuan dari informasi yang mereka dapatkan dari sekitar gitu ya, kayak misalnya Oh. dari buku Mhm. medis gitu ya, Mhm. atau mungkin mereka dapat dari internet, mereka Mhm. dapat dari pengalaman mereka sendiri gitu ya, atau mungkin pengalaman orang lain gitu ya. Jadi Mhm. ngobrol-ngobrol dari orang lain, dapat tuh Mhm. informasi. Atau mungkin Mhm. ada simptom-simptom Mhm. yang mereka lihat sama seperti keluarganya gitu atau temennya gitu. Oh, iya, iya. Jadi Mhm. eh, kurang lebih seperti itu. Jadi Mhm. mereka melakukan diagnosa berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, berdasarkan Oh. pemahaman mereka sendiri dari informasi yang mereka dapatkan Hmm. gitu. Jadi memang kalau kita ngomong diagnosa sendiri itu Mhm. adalah gimana mengidentifikasi kondisi penyakit, simptom-simptom adalah kami melakukan assessment gitu. Jadi Mhm. Mhm. kalau orang yang sudah punya latar belakang medis biasanya kita melakukan assessment, nggak Mhm. tiba-tiba gitu ya, oh panasnya lebih dari segini segini udah selesai gitu, enggak, tapi ada assessment yang kita gunakan yang mungkin orang lain tuh nggak tahu bahwa kita menggunakan assessment atau menggunakan bukti tertentu Mhm. gitu. Oke, jadi memang ternyata rumit ya untuk identifikasi, nggak semudah yang mungkin sobat-sobat LDS atau teman-teman yang nonton ini nih eh, cuma ambil info dari sana sini dan kemudian langsung mengidentifikasi diri gitu ya, Kak Nesa ya. Mm-mm, Kak Nesa betul. di lapangan nih, di keseharian sebagai psikolog klinis yang praktek, pernah nggak Kak Mm-mm. menjumpai klien-klien yang mungkin datang ke Kak Nesa dan mereka mendiagnosis diri sendiri nih? Pernah nggak Kak ketemu klien yang seperti itu? Nah, nah, Oh, banyak malah. Waktu itu wow. saya baru lepas kandang ya. Lepas kandang tuh maksudnya baru Mhm. pertama kali jadi mendapatkan Oh, gelar psikolog dan bekerja sebagai psikolog waktu itu. oke. Lalu tiba-tiba ada yang pengen Mhm. Mhm. melakukan konseling, konsultasi. Biasanya kan kalau pasien mau konsultasi, mereka Mhm. suka menuliskan dulu keluhannya apa, biar bagi kami ada gambaran. Lalu Oke. dia bilang langsung, eh, dia bilang waktu Mhm. itu paranoid. Dia bilang gitu. Dia, saya parno orangnya. Mhm. Nah, jadi di kepala saya mungkin karena saya baru lepas kandang juga, aduh kok baru jadi Mhm. psikolog udah dapet kasus paranoid. Karena buat kami Mhm. kasus paranoid adalah suatu kasus yang berat sebenarnya. Namun ternyata ketika mencoba Mhm. untuk digali, oh bukan paranoid maksudnya, tapi Oh, lebih ke kecemasan gitu, lebih nah. tentang gimana dia merasa Mhm. cemas. Itu kan akhirnya ya untungnya kan Mhm. dia ketemu dengan psikolog ya, sehingga kita Mhm. bisa mengkomunikasikan bahwa labelnya salah nih, gitu ya, memberi label Mhm. terhadap dirinya nih salah nih, sebenarnya belum paranoid, gitu. Masih dalam tahap cemas kok. Gitu. Nah, juga ada pasien atau klien saya yang datang, Mhm. dia sudah mendiagnosa juga, namun ternyata tepat ya, Oh. mendiagnosa dan ternyata simptom yang dirasakannya juga akurat, Mhm. kondisinya akurat, Mhm. informasi yang dapat akurat gitu ya. Puji Tuhannya adalah dia tahu apa yang Mhm. dia rasakan, apa yang dia alami, dia punya informasinya juga akurat. Dia Mhm. datang ke psikolog juga. Tetap dia aware terhadap bahwa dia Mhm. butuh bantuan nih profesional. Gitu. Karena Oh. waktu itu memang dia Mhm. mendiagnosa dirinya depresi, Mhm. gitu ya. Terus memang udah nggak bisa melakukan banyak hal dan dia datang ke saya seperti itu. Jadi Oh, memang kalau dipikir-pikir ada positif ada negatifnya ya iya, tentang betul. self diagnosa tuh. Mhm. Mhm. Jadi tidak Mm-mm. melulu negatif ya Kak kelihatannya. Jadi memang betul kata Kak Nesa tadi berimbang gitu ya antara dampak positif atau negatifnya. Nah, menurut Kak Nesa sendiri dampak positifnya apa, kemudian dampak negatifnya apa? Dampak positif dan negatifnya ya. Mhm. Iya, betul. Mm-mm. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ini memang tergantung dari Mhm. orang tersebut. Tergantung banget dari orang tersebut. Mhm. Apakah si informasi yang mereka miliki mengenai simptom atau gejala itu Mhm. menjadi dampak positif atau negatif. Ketika
seseorang yang misalnya sudah punya Mhm. informasi mengenai kondisi medis tertentu, simptom tertentu, atau gejala tertentu, nah gitu ya, dia mengolah informasi dengan bagus, informasi yang diaksesnya pun itu adalah informasi yang akurat, bukan Mhm. informasi abal-abal gitu ya. Nah, Mhm. itu tuh sebenarnya jadi dampak positif gitu ya. Kenapa? Eh, Mungkin agak ke belakang dikit gitu ya. Kalau kita ngomong diagnosa tuh, itu kan sebenarnya bentuk label ya, bentuk label Mhm. atau bentuk di mana Mhm. kita komunikasi gitu. Sebenarnya tuh itu tujuannya kita mendiagnosa. Jadi Mhm. ketika saya ngomong gitu ya, atau ahli ngomong sih, kalau ngomongnya adalah depresi misalnya gitu, Mhm. oh, semua orang paham depresi gitu. Depresi itu seperti Mhm. ini. Jadi sebenarnya diagnosa itu tujuannya untuk kita tuh komunikasi juga. Cuma tuh Mhm. beberapa orang itu tidak tidak melakukan itu gitu ya, malah Mhm. memberinya menjadi label. Positifnya adalah ketika itu menjadi suatu bentuk komunikasi, Mhm. akhirnya bisa menjadi bentuk treatment juga gitu ya. Jadi Mhm. ketika depresi misalnya, jadi kita punya intervensi ini apa aja, treatmentnya Mhm. ini seperti apa aja, ada dari CBT kah, ada mindfulness kah, gitu ya, ada konseling kah, kayak gitu. Sehingga nanti akhirnya bisa menjadi bahan informasi yang baik saat melakukan treatment. Wah, Gitu. asik. Makanya kami biasanya melakukan diagnosa tuh tujuannya adalah, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memperbaiki, bukan memperbaiki ya, kesannya kok kayak alat ya, tapi bagaimana untuk mengatasi masalah simptom-simptom gejala itu sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau gejala-gejala ringan, misalnya seseorang yang mengalami gejala depresi, terus mereka sudah mengalami pemulihan, itu biasanya ada kondisi relapse atau kembali turun ya. Nah, pada saat tertentu sebenarnya baik untuk mereka melakukan self diagnose gitu ya, bahwa oh Mhm. ini simptom ini muncul lagi nih ketika lagi ada Mhm. masalah. Simptom yang ketika Mhm. saya mulai males, bukan malas ya, tidak termotivasi untuk Mhm. bangun dari tempat Mhm. tidur misalnya. Wah, ini mulai muncul lagi nih. Jangan-jangan ini gejalanya saya akan depresi lagi. Nah, lalu nanti dia akan mencari treatment, dia akan mencari bantuan, dia akan mencari cara untuk mengobatinya. Nah, itu adalah hal yang baik sebenarnya Mhm. gitu ya. Nah, terus juga melakukan self diagnosa juga sebenarnya mungkin ini nggak terlalu dipikirkan, tapi ketika kita memberi label terhadap diri kita sendiri, misalnya, kayaknya saya punya kecemasan, gitu ya. Mhm. Nah, biasanya mereka akan lebih merasa disupport ketika mereka ketemu orang-orang juga yang punya kecemasan, walaupun memang masih self Nah, diagnose gitu ya. ya. Nah, ada tahap tertentu gitu ya, tahap-tahap Mhm. yang eh, masih bisa kita toleransi gitu ya, Mhm. nggak masalah sebenarnya. Itu kan jadi mereka akan membentuk suatu komunitas Mhm. sebagai seseorang yang eh, sama-sama punya Mhm. permasalahan atau gejala atau simptom Mhm. kecemasan, terus karena merasa bahwa mereka nggak sendiri, itu bisa jadi support system. Mhm. Itu kalau yang positifnya, Positifnya. Oke. self diagnose Mhm. yang akhirnya bisa berdampak positif. Negatifnya ya kalau misalnya informasi yang digunakannya itu Mhm. tidak digunakan secara bijaksana, atau mungkin dia terlalu berlebihan dalam menilai simptom yang dia rasakan gitu ya. Mhm. Misalnya hmm, dia overthinking nih gitu ya, padahal Mhm. kadang-kadang dia mampu kok untuk mengontrol gitu ya. Mhm. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika self diagnosis ini nggak digunakan secara bijaksana, tidak akurat, nah nanti kemungkinan penanganan medisnya juga gitu ya tidak Mhm. sesuai. Ketika dia sudah melabel, oh saya punya depresi misalnya Mhm. gitu, saya punya depresi. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya dia tuh masih kecemasan, belum sampai depresi. Nanti dia akan mencari treatmentnya, mungkin cari treatment yang depresi. Gitu. Betul. Kan treatmentnya akan beda antara kecemasan dan depresi. Oh, begitupun misalnya borderline dengan depresi, borderline dengan ini, walaupun memang ada aspek-aspek dari intervensi sebenarnya hampir sama, tapi
kalau misalnya tidak bisa dikendalikan gitu ya oleh dirinya sendiri, itu Mhm. bisa jadi berdampak buruk gitu. Makanya treatment intervensi yang dilakukan pun harus saksama, harus Mhm. benar-benar oleh orang yang ahli, nggak bisa sembarangan sebenarnya seperti itu. Ya, selain itu juga ya kalau misalnya pasien juga Mhm. eh tadi ya jadinya apa ya bias gitu, Mhm. bias jadinya kalau melihat sesuatu sangat subjektif gitu ya jadinya ya tadi sih akhirnya berkaitan dengan akhirnya terlalu berlebihan dalam menilai Mhm. gejala yang dimiliki. Itu bisa jadi dampak negatif, memberi label yang terlalu berlebihan terhadap diri sendiri. Tuh, apalagi kalau misalnya akhirnya Mhm. dia nggak cari bantuan. Nah, itu kan Ya. ya Mhm. sudah akhirnya cuma berhenti melakukan diagnosa aja gitu. Oh, Mhm. saya depresi. Udah selesai. Depresi, depresi. Jadi kalau ditanya siapakah kamu gitu ya, saya Mhm. ini, saya orang yang mengalami depresi. Jadinya jadi label dan akhirnya ya bisa saja nggak tertolong. Juga bisa. Jadi ini ya Kak, maka negatifnya tuh makin nggak punya harapan ya, karena udah melabel diri kondisinya misalnya cukup parah gitu ya. Kalau memang info yang didapat ternyata nggak akurat, riskan banget gitu ya Kak. Antara positif negatif ini riskan banget karena sangat-sangat subjektif ya memang ya. Mm-mm, betul betul. Oh, Mhm. bisa juga ini. Jadinya menyangkal. Menyangkal juga Nah, bisa. Kayak misalnya dia udah tahu mhm. informasinya tuh jalannya tuh Mhm. mirip sama seperti yang dia rasakan. Mhm. Tapi karena dia merasa bahwa enggak saya enggak seperti itu juga bisa jadi dia menyangkal juga bisa jadi. Oh, jadi malah nanti akhirnya nggak cari bantuan ya, karena dia malah jadi kebalikannya yang melebih-lebihkan ya, jadi menyangkal gitu ya di sisi yang berbeda tapi Mm-mm. sama-sama negatif sebetulnya. Nice ya. Iya. Oke, oke. Ya, jadi memang agak riskan ya, sobat-sobat LES semua ya. Jadi lebih baik mungkin tadi seperti yang disampaikan Kak Nesa, kalau sudah merasa, kemudian nggak apa-apa sih ya Kak, mungkin cari-cari informasi, tapi segera mencari bantuan gitu ya. Kalau mungkin ngerasain sesuatu yang Betul. tidak biasanya gitu ya, bukan bukan seperti dia di saat-saat sebelumnya. Nah, menurut Kak Nesa sendiri, kalau gitu kan ini berkaitan banget dengan diri sendiri ya, self-diagnose ataupun self-awareness. Nah, bedanya apa sih? Mm-mm. Secara umum menurut Kak Nesa bedanya apa? Dua hal ini. Antara Antara self-diagnose dengan self-awareness. Kan mirip ya. Maksudnya semuanya tentang diri oh, sendiri, menilai kondisi diri gitu ya. mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Maaf, tadi self awareness-nya soalnya kayak keputus sama internet Oh, ya, di putus-putus. antara self diagnosis sama awareness. Oke. eh iya, beda, beda, beda banget. Aha. Kalau self diagnose itu Mhm. biasanya berkaitan dengan kondisi medis. Makanya tadi di awal eh, lebih terkait dengan bagaimana seseorang melakukan Mhm. identifikasi kondisi medisnya mereka Mhm. Mhm. tentang kondisi medis fisik, kondisi medis psikis gitu ya. Mhm. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi kalau self awareness sebenarnya berkaitan dengan kemampuan untuk memahami diri, ya. Mhm. Memang sama-sama tadi ya, tadi Kak Nika juga udah sempat bilang tentang bagaimana pemahaman terhadap diri. Tapi kalau self awareness tuh bagaimana dia memandang diri, bagaimana dia memahami Mhm. diri mengenai diri secara keseluruhan gitu loh ya. Mengenai apa sih yang kamu mau, apa sih Mhm. nilai-nilai yang kamu miliki, apa sih kepribadian kamu gitu ya, Mhm. bagaimana kepribadian kamu, bagaimana keyakinan kamu, bagaimana nilai kamu, Mhm. emosi kamu, bagaimana seorang merespon terhadap Mhm. sesuatu, gimana cara menyelesaikan Mhm. masalah gitu. Jadi Mhm. sebenarnya kalau self awareness sebenarnya ya, sebenarnya itu lebih ke kemampuan memahami kondisi psikis ya, lebih ke Mhm. psikis dibandingkan medis yang secara fisik Mhm. sebenarnya. Tuh, kalau self diagnose kan nggak hanya terkait kondisi psikis medis, tapi Mhm. juga fisik. Nah, kalau self awareness ini
dia lebih mendalam berkaitan dengan diri secara utuh. Walaupun memang bisa juga sih kayak saya tuh kalau di cuaca seperti ini misalnya Mhm. kulit saya tuh bentol-bentol. Nah, itu sebenarnya termasuk salah satu bentuk Iya, self iya. awareness juga Awareness juga gitu. ya. Heeh. Cuma Mhm. bedanya adalah yang satu itu mengidentifikasi simptom-simptom atau gejala yang berkaitan dengan gangguan gitu ya atau permasalahan tertentu, tapi kalau self awareness ini kemampuan untuk memahami uh, diri kita secara utuh sebagai individu. Tuh. Mhm. Jadi nanti sih sebenarnya self awareness jatuhnya itu akan lebih positif lagi. Mhm. Nanti kita jadi bisa ngontrol diri kita. Nanti Mhm. self awareness jadi lebih jauh lagi nanti gimana cara kamu mencintai diri kamu gitu, menerima diri kamu apa adanya. Jadi akhirnya self awareness tuh kurang lebih nanti dia dasar dari uh, self ya positif ya. Mhm. Psikologi positif gitu ya. Sesuatu yang jadinya lebih positif terkait diri. Mhm. Seperti Oke. itu sih Kak Nike bedanya. Kalau self diagnose lebih Mhm. ke kondisi Mhm. medis gitu. Iya, betul. Jadi lebih ke identifikasi yang mengarahnya memang lebih banyak ke gangguan ya, Kak. Jadi ada identifikasinya itu mungkin yang beda ya. Jadi meyakini kondisi diri tapi mengarahnya ke gangguan secara medis gitu ya, Kak. Kalau self awareness mungkin lebih ke Mm-mm. memahami diri sendiri as a person gitu ya. Jadi aku nih emosiku bagaimana, pikiranku, nilai-nilaiku gitu ya. Kemudian tadi betul relasiku dengan orang-orang di sekitar dan Mm-mm. ketika self awareness kita oke gitu ya, baik, maka jadi pasti jadi lebih baik gitu dampaknya. Kalau tadi kan agak-agak rancu gitu ya, kalau self diagnose itu eh, apa bisa baik, bisa buruk gitu ya, sangat-sangat subjektif. Tapi kalau self awareness arahnya lebih positif gitu ya, kan saya. Betul, betul. Terus juga memang Mhm. kalau kita ngomongin self awareness juga nanti berkaitan dengan kemampuan untuk fokus terhadap diri gitu Nah, ya. nah. Jadi Mhm. kalau self diagnose mungkin atensinya Mhm. terhadap simptom gitu, terhadap gejala Ya, gitu. Tapi betul. kalau misalnya self awareness nanti fokusnya itu benar-benar Mhm. pengembangan diri. Gitu. Mhm. Jauh ya, jauh banget ya ininya apa fokus pemikirannya jauh sekali gitu ya. Yang satunya ke gangguan, yang satunya ke arah yang lebih positif. I see, I see. Nah, menurut Kanesa sendiri, eh, tanda-tanda gitu ya. Nah, biasanya kan kita tuh menilai diri juga karena ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya orang yang punya self awareness oke gitu ya, atau baiklah gitu ya. Kalau kalau kita nilai begitu, itu apa ya Kak Nesa? Mungkin Kak Nesa pernah menjumpai klien yang datang ke Kak Nesa, tapi ternyata self awareness dia menurut penilaian Kak Nesa oke nih orang ini. Nah, mungkin Kak Nesa bisa share ke Mm-mm. kami. Heeh. Gimana Kak? Oke, ya Mhm. ya, memang macam-macam ya, tanda-tandanya tuh macam-macam. Tapi memang yang paling terlihat ketika Mhm. orang punya self awareness yang baik Mhm. adalah ketika mereka mampu untuk em, mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan, Mhm. mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan gitu. Sebenarnya itu Mhm. memang memang nggak semua sih, nggak semua mampu untuk mengkomunikasikan apa yang dipikir, apa Mhm. yang dirasa, ya bagaimana dia merespon, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Sebenarnya memang nggak semua orang mampu untuk mengkomunikasikan itu, tapi Mhm. itu salah satu cirinya gitu ya. Ketika mereka mampu untuk asertif, ya, mampu untuk memahami diri mereka dan mengungkapkannya, itu salah satu bentuk awareness. Terus juga mereka tahu kelebihannya apa, kekurangannya Ah. apa, dan mereka mampu mengolah kelebihannya. Terus Mhm. mereka juga mampu untuk menerima kekurangannya. Bukan berarti kekurangannya, ya ini kan saya kayak gini jelek nih, bukan Mhm. gitu. Tapi lebih ke ya ada suatu kekurangan yang mungkin nggak bisa kita ubah, itu ada Mhm. gitu ya, Mhm. itu ada. Dan mungkin ya itu mereka mampu untuk melepaskan hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol Mhm. gitu. Terus nanti ya nanti akan berkaitan dengan self control, mereka jadi mampu untuk mengendalikan diri saat udah tahu nih kelebihan Mhm. kekurangan kemampuan cara pikir emosi. Mhm. Ketika udah tahu semuanya, Mhm. biasanya nanti mereka akan mampu mengolahnya. Nah, kita nggak Ah, mungkin mengolah sesuatu yang kita nggak tahu gitu ya. betul, betul. Oh, terus ya
Akhirnya kalau udah tahu potensi-potensi, kemungkinan besar sih nanti Mhm. depannya potensinya diaktualkan, Mhm. banyak tujuan-tujuan nanti yang mungkin mereka lakukan bisa tercapai. Jadi orang yang punya self awareness yang baik, kemungkinan besar tidak punya bukan tidak punya ya, mereka tuh peristiwa yang sangat stres Mhm. itu bukan jadi suatu permasalahan banget. Mhm. Mereka tahu itu stres gitu ya, mereka tahu itu capek, mereka tahu itu nggak mudah, tapi mereka bisa melaluinya. Tuh, Mhm. jadi self controlnya baik dan akhirnya sih di mereka nanti jauhnya lebih peka sama lingkungan Ah, gitu. I see. Jadi mungkin lebih percaya diri kali ya, Kak. Maksudnya lebih yakin bahwa, oh aku bisa kok ngatasin permasalahanku. Apa mungkin itu ya, Kak ya? Salah satunya juga ya. Jadi Betul, betul. seperti punya keyakinan atau mungkin punya harapan gitu ya bahwa kondisiku nanti at some point akan lebih baik dan aku bisa ke sana gitu ya. Jadi punya ketahanan mental yang oke gitu ya, Kak. I see. Nah, Kak Nesa, kan berarti self awareness Iya, ini betul kan Ike? penting banget gitu ya untuk kesehatan mental seseorang sebetulnya. Nah, mungkin di luar sana sobat-sobat LDS atau mungkin teman-teman lain yang nonton itu masih menilai dirinya sendiri nih mungkin masih belum terbangun dengan positif gitu ya atau mungkin belum belum banyak gitu ya self awareness yang ada dalam dirinya. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman untuk membangun self awareness-nya jadi lebih baik gitu. Mm-mm. Eh, yang pertama sih sebenarnya mencoba untuk mengobservasi diri. Kadang-kadang eh, Mhm. seseorang tuh suka nggak terlalu mengobservasi dirinya sendiri, ya. Mhm. Seringkali ketika ada hal-hal yang nggak nyaman di diri, Mhm. tuh mereka pengennya udah cepet-cepet nggak mau gitu ya. Mhm. Sedangkan kan Mhm. kalau kita Mhm. pengen awareness, Mhm. hal-hal negatif pun kita harus rasakan gitu. Ada Mhm. masalah pun kita harus coba untuk nyelesain. Jadi Betul. yang pertama menurut saya adalah mencoba untuk mengobservasi diri. Mhm. Observasi diri dulu. Observasi apa yang dimiliki, sumber daya apa Mhm. sih yang dimiliki gitu ya. Mhm. Kelebihan kekurangan tuh apa aja sih gitu. Mhm. Jadi memang paling pertama lakukan observasi. Setelah melakukan observasi terhadap diri, selanjutnya sih lebih coba untuk memahami gitu Mhm. ya. Nggak cuma kita observasi, itu kan baru observasi itu baru apa yang kita rasakan, tapi kita coba pahami kenapa gitu ya, bagaimana Mhm. gitu ya. Terus kalau misalnya di lingkungan seperti ini, kamu Mhm. seperti ini juga enggak? Gitu. Jadi mungkin bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan 5W1H gitu ya untuk Nah, mengobservasi iya, iya. diri dan mendeskripsikan Mhm. diri. Mhm. Gitu. Nanti setelah itu barulah coba untuk menggunakan segala hal yang kamu miliki Mhm. dalam berkomunikasi atau berelasi di lingkungan. Gitu. Mhm. Atau dalam mencapai tujuan kamu gitu ya, mencapai apa yang kamu inginkan. Tapi yang paling penting pertama adalah observasi. Seringkali kita lupa ngelakuin hal itu. Jadi Mhm. misalnya pagi-pagi, bangun pagi, Mhm. bisa tuh lakukan journaling ya. Mhm. Yang lagi rame journaling. Ya, Tapi kalau misal buat teman-teman yang nggak suka nulis, ya mungkin bisa rekam gitu ya. ya. Journaling tentang apa sih yang kamu inginkan di Mhm. pagi ini, apa yang kamu ingin lakukan di hari ini. Tujuan Mhm. apa sih yang kamu ingin capai misalnya gitu. Apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat kamu sedih, dan kemungkinan misalnya masalah apa nih yang belum selesai di kemarin hari Mhm. gitu ya. Mhm. Yang kamu rasa berat nih hari ini gitu. Itu Mhm. pagi-pagi. Nanti sebelum tidur evaluasi deh gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kamu evaluasi sebelum tidur, udah mencapai belum, udah bisa diselesaikan belum. Terus nanti mungkin kamu juga bisa menuliskan ide-ide apa nih yang mau kamu lakukan di esok hari. Jadi observasi itu yang paling penting gitu ya. Pertama coba Intinya itu ya. dulu aja, observasi dulu. Kalau kamu marah, Mhm. kalau kamu marah apa sih yang kamu rasakan gitu ya? Detak jantungnya secepat apa sih kalau marah? Terus gimana sih? Oh, bisa juga feedback ya dari orang lain. Mhm. Jadi kita bisa tahu tentang diri kita dari pandangan orang lain tuh kayak gimana. Itu juga bisa. Ya jadi memang self awareness kurang lebih sih gitu dulu aja sih. Mhm. Nanti kalau misal udah mulai tahu lebih paham, udah biasa nanti ke depannya biasanya akan lebih mudah. I see. Jadi Tuh.
amati dan punya rasa ingin tahu tentang diri sendiri ya, Kak. Lebih ke sana ya arahnya. I see, I see. Oke. Mm-mm. Nah, kalau begitu Kak Nesa, Kak tadi kan sudah tips-tips cara membangun awareness nih Kak. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang istilah sebelumnya tadi. Tadi tentang self-diagnose. Nah, menurut Kak Nesa nih, Mm-mm. tips-tipsnya gimana sih mengedukasi gitu ya. Teman-teman mungkin pendengar-pendengar atau yang nonton podcast kita kali ini sudah paham gitu ya. Oh, ternyata beda banget dan satunya lebih positif, satunya lebih rentan untuk jadi negatif juga gitu ya. Nah, kalau mereka ingin mengedukasi orang-orang lain di sekitarnya yang mungkin melakukan self diagnose, nah tips dari Kak Nesa apa nih yang bisa disampaikan? Mm-mm. Oke. Sebenarnya paling pertama memang Mhm, kita nggak bisa sih nyaring mhm, nyaring langsung gitu ya, karena memang informasi seringkali banyak banget kita dapat, dan mhm, secara nggak sadar tuh pikiran kita tuh langsung compare informasi itu dengan kita. Memang biasanya seperti itu gitu ya. Memang pikiran kita sehebat itu dan secepat itu. Nah, mungkin yang paling penting sih yang pertama, belajar untuk tidak langsung menjudge, belajar untuk tidak langsung mhm, melakukan penilaian langsung gitu ya. Eh, Lalu coba mhm, untuk pahami benar-benar dengan apa adanya gitu ya, informasi itu apa mhm, adanya. Lalu pertama cek dulu tuh, cek dulu dari mana gitu sumbernya, karena kita nggak bisa, yang kayak tadi yang saya ungkapkan, informasi seringkali nggak bisa kita filter gitu. mhm, Jadi mhm, perlu kita untuk meng-cross check, mhm, meng-cross check informasi. Nanti kalau udah meng-cross check informasi, lalu mhm, selalu tetapkan dalam hati bahwa ini nih mhm, informasi, ini bisa berguna gitu ya, mhm, tapi bisa jadi bumerang. Selalu kasih tahu itu terhadap diri. Baru nanti ya kalau saya sih sarankan, daripada melakukan self diagnose, lebih mhm, baik di ke ahlinya mhm. gitu. Memang ada tahap-tahap tertentu sih, kayak misalnya aduh kayaknya saya masuk angin nih gitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya, karena memang itu Ya, common misalnya gitu ya. ya. Merasa common gitu ya, masuk angin adalah Mhm, suatu bentuk yang common gitu. mhm, Tapi kalau misalnya merasa masuk angin kok terus-menerus mhm, diobatin nggak ini, kan otomatis kita harus pergi ke orang yang ahli mhm, gitu. Jadi kalau menurut saya sih, eh, aware dulu sama diri sendiri, mhm, aware terhadap informasi. Ketika sudah mhm, aware, di compare misalnya, barulah gitu ya mhm, pergi ke tenaga ahli gitu ya atau profesional. Mungkin itu ya menurut saya. Jadi hati-hati dengan sumber informasi, cross check terus ya sumber informasi. Kalau misalnya memang butuh mhm. bantuan, bilang, jangan sembunyi-sembunyi ya gitu. Jadi perlu menerima kondisi secara jujur ya Kak, dan tadi itu ya menyaring banget apa yang masuk ke kita supaya nanti pengaplikasian infonya itu juga tepat gitu ya Kak dan akurat. Seperti itu ya Kak Betul, Nesa. betul. Oke, tadi menjadi Betul Kak pertanyaan. Dike, wah Kak Dike nih mantep. Dan mm-mm, Ya, ini tadi sudah menjadi pertanyaan terakhir Kak Nesa untuk podcast kita kali ini. Jadi ternyata memang teman-teman dan sobat-sobat LIS eh, antara self diagnose dengan self awareness ini perlu perlu banget kita bedakan gitu ya karena efeknya beda sekali gitu ya. Satunya positif, satunya negatif dan terutama self diagnose ini jangan sampai tadi pertanyaan tentang self-diagnose, tips bagaimana supaya kita nggak self-diagnose itu jadi pertanyaan terakhir, Kanesa. Jadi, sobat-sobat LES, saya mau ngerekap tadi ya hasil pembicaraan atau hasil diskusi kita hari ini. Jadi, sobat-sobat LES perlu hati-hati gitu ya, jangan sampai melabel kondisinya sendiri atau melabel gangguan-gangguannya sendiri, karena informasi itu bisa juga oke atau akurat gitu ya, bisa jadi juga tidak pas gitu dengan kondisi teman-teman. Jadi hati-hati jangan sampai terus kita melabel diri sendiri negatif atau jadi denial tadi ya seperti yang Kak Nesa sampaikan, menyangkal kondisi diri lalu malah tidak mencari bantuan. Nah, yang justru lebih harus dikembangkan justru yang self awareness ya Kak Nesa. Jadi itu yang efeknya sangat-sangat positif buat perkembangan atau pertumbuhan personal teman-teman semua.
Gitu. Terima kasih banyak ya Kak Nesa informasinya hari ini. Materinya hari ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi terima kasih banyak. Saya juga banyak belajar dari Kak Nesa. Wah, terima kasih juga kesempatannya Kak Nike. Sama-sama Kak Nesa. Mungkin nanti kita lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Nesa tentang topik yang lain gitu ya Kak. Boleh dong, boleh, boleh. Oke. Oke, terima kasih Kak Nesa. Saya sudahi dulu Mm-mm. podcast kali ini. Kita nanti akan jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih sudah stay tune Terima di kasih podcast kali ini. podcast Love Yourself ya. Ya, bye-bye Kak Nesa. Oke, Terima kasih banyak. Selamat sore. selamat sore Kak Nike, selamat istirahat. Selamat istirahat juga Kak.